Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pada mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 5 Makassar. Kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang telah membahas mengenai salah satu teknik merakit rangka kesis atau plat logam, yaitu teknik fastener. Jadi kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik lain, yaitu teknik patri atau mematri. Dan nanti juga ada satu teknik lagi, yaitu keling atau merakit kesis dengan teknik keling. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merakit rangka kesis plat logam menggunakan teknik patri. Nah, konsep dasar mematri. Nah, salah satu alat patri, contohnya seperti gambar di samping kita. Nah, kita bisa lihat. Jadi mematri atau menyolder merupakan proses penyambungan logam, baik logam yang sama jenisnya ataupun yang berlainan bahan penyambung. Bahan yang digunakan untuk pemanasan, di mana bahan atau solder yang digunakan mempunyai titik lebur di bawah titik lebur bahan dasar yang akan disambung atau dilekatkan. Bahan dasar yang disambung pada proses itu tidak ikut melebur. Sambungan terjadi hanya akibat perekatan bahan solder pada bidang penyolderan. Untuk menghindari dan menghilangkan terjadinya oksidasi, maka pada proses penyambungan digunakan bahan pembersih atau flux atau digunakan gas pelindung oksidasi. Jadi antara mematri dan menyolder ini sebenarnya mempunyai konsep kerja yang sama, hanya penempatan atau penggunaannya yang berbeda. Dan konsep kerjanya yaitu di mana kita akan memanaskan suatu alat yang nantinya dapat meleburkan suatu bahan, yang bahan itu nantinya dapat digunakan untuk merekatkan dua buah logam. Kemudian agar diperoleh hasil pematrian yang baik, maka perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut. Jadi yang pertama yaitu bidang patri harus bersih. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan mematri, kita harus memastikan bahwa apa yang akan kita patri itu dalam keadaan bersih, karena bila dia tidak bersih, nantinya hasil dari patri itu sendiri kurang begitu baik dan kurang efisien. Dan kedua, menggunakan bahan pelumer. Jadi bahan pelumer ini fungsinya atau salah satu fungsinya yaitu untuk dapat mengurangi terjadinya oksidasi atau akibatnya dapat mengakibatkan korosi atau berkarat. Kemudian yang ketiga, suhu pemanasan harus tetap. Jadi ketika kita melakukan pematrian, kita harus berusaha untuk jadi suhu yang digunakan dalam pematrian itu harus tetap stabil agar hasil dari pematrian itu dapat dikatakan pematrian yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu jarak celah dua logam induk. Jadi kita harus memastikan bahwa dua logam yang akan kita hubungkan itu pada posisi yang tepat. Misalkan keseimbangannya, kita harus atur keseimbangannya dengan baik agar hasil dari patri itu terlihat lebih baik dan rapi. Jadi seperti itu mengenai bagaimana agar dapat diperoleh hasil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan pematrian. Yang pertama yaitu patri lunak. Jadi patri lunak ini merupakan proses pematrian yang memakai bahan tambah dari logam lunak, dan pada proses ini logam cair harus mencair pada suhu di bawah 450 derajat Celcius. Pematrian ini digunakan jika diperlukan jalur sambungan yang kedap, tidak terlalu pejal, dan tidak untuk menerima suhu yang tinggi.
Jadi patri lunak menggunakan bahan untuk mematri, yaitu logam lunak. Kemudian pada proses pematriannya, logam harus cair pada suhu 450 derajat Celcius. Kemudian dia ditempatkan pada tempat yang kedap, kemudian tidak terlalu pejal dan tidak menerima suhu yang tinggi. Nah, ini untuk poin yang terakhir, tidak menerima suhu yang tinggi, agar dia tidak melebur ketika mendapatkan suhu yang tinggi. Jadi itu akan merusak, bila itu terjadi, itu akan merusak patri yang telah kita lakukan atau penyambungan dua buah logam yang telah kita lakukan. Kemudian jenis pekerjaan pematrian yang kedua yaitu patri keras. Nah, ini merupakan proses pematrian yang memakai bahan tembaga, kemudian timah, nikel, dan seng. Pada proses ini, bahan patri memiliki titik lebur pada suhu di atas 450 derajat Celcius, yang membuat patri keras cocok untuk ditempatkan di area yang memiliki suhu yang tinggi. Jadi salah satu perbedaan yang cukup jelas yaitu pada proses peleburannya memiliki suhu di atas 450 derajat Celcius, berbeda dengan patri lunak yang berada di bawah suhu 450 derajat Celcius. Kita lanjut mengenai peralatan pematrian dan keselamatan kerja. Peralatan pematrian, alat pemanas atau pembakar. Pada pematrian lunak, alat pemanas yang digunakan adalah baut pematri. Baut pematri berfungsi sebagai alat untuk mencairkan solder. Sumber panasnya diperoleh dari pembakaran arang ataupun tenaga listrik. Baut pematri terdiri atas 3 bagian, yaitu tembaga pemanas, batang pemegang, dan gagang. Sedangkan pada pematrian keras, alat pemanas yang biasa digunakan adalah nyala api dari las oksi asetilana. Jadi seperti ini salah satu alat pembakar atau pemanas. Jadi bila menggunakan pekerjaan pematrian lunak, jadi alat pemanas yang digunakan itu disebut sebagai baut pematri. Nah, kita lanjut. Bahan pembersih atau flux. Jadi dalam pematrian itu sendiri diharuskan memang menggunakan salah satu bahan, yaitu bahan pembersih agar pematrian itu dapat lebih efisien. Jadi bahan pembersih itu berfungsi untuk membersihkan bagian yang akan dipatri, sehingga timah dari patri dapat menempel dengan baik dan kuat. Berbagai macam bahan pembersih yang dipakai pada sambungan patri dalam bentuk lapisan yang dibalutkan pada batang pengisi atau dapat dalam bentuk serbuk atau pasta, agar dapat menghasilkan sambungan yang baik. Flux untuk pengelasan satu logam tidak boleh digunakan untuk logam lain. Jadi sangat diperlukan bahan pembersih atau flux ini agar timah dari patri dapat menempel dengan baik dan kuat. Untuk itu perlu diperhatikan hal berikut untuk memilih flux, diantaranya yang pertama. Jadi ketika kita akan memilih flux, kita harus memperhatikan 3 poin ini. Yang pertama, jenis logam yang akan disambung. Jadi kita harus perhatikan, kita harus tahu logam apa yang akan kita sambung. Jadi kita dapat memilih flux yang tepat untuk logam yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, jenis proses penyambungan. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu dipikirkan untuk memilih flux atau bahan pembersih. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu mengenai suhu penyambungannya. Jadi ketika kita akan menyambung, kita harus tahu suhu penyambungan untuk kemudian dapat memilih flux yang tepat yang dapat digunakan pada saat kita mematri. Kemudian penggunaan flux yang tepat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama,
Flux harus dapat mengatasi oksidasi pada awal dan selama proses pematrian. Jadi flux ini harus dapat mengatasi oksidasi yang dapat membuat korosi atau berkarat. Jadi dia harus dapat mengantisipasi hal itu. Kemudian yang kedua, flux dapat ditambah air murni hingga berbentuk pasta dan dapat dicairkan pada permukaan yang akan disambung. Kemudian yang ketiga, pematrian dilakukan saat flux masih lembab. Dan yang keempat, pemakaian flux dapat juga dilakukan dengan cara mencelupkan bahan tambah yang masih panas pada flux. Nah, kalau poin yang keempat ini, bahan yang digunakan ini jenisnya jenis pasta ya. Jadi dia dapat dicelupkan langsung pada bahan pembersih atau fluxnya. Kemudian bahan pematri atau solder. Bahan pematri lunak. Bahan pematri lunak terbuat dari timah yang terdiri dari timah dan timbel yang dicampur dengan perbandingan 1:1. Suhu pencairan masing-masing bahan adalah timbel murni 621 derajat Fahrenheit dan timah murni 250 derajat Fahrenheit. Selain itu, bahan pematri untuk mematri lunak juga terdiri atas campuran antara timah hitam dan timah putih dengan perbandingan tertentu, antara lain yang pertama 10 bagian timah putih, 10 bagian timah hitam. Yang kedua 10 bagian timah putih, 6 bagian timah hitam. Yang ketiga 10 bagian timah putih dan 5 bagian timah hitam. Yang keempat 10 bagian timah putih dan 4 bagian timah hitam. Nah, itu tadi bahan pengeras atau bahan pematri atau solder bagi patri lunak. Kemudian yang kedua, bahan pematri keras. Banyak jenis penyambung untuk patri keras sesuai dengan banyaknya jenis logam dasar yang akan disambung. Bahan penyambung dari tembaga dan perak adalah yang lebih banyak dipakai. Ada 4 macam bahan solder keras tembaga, yaitu yang pertama solder keras tembaga, yang kedua solder keras tembaga timah atau solder perunggu, yang ketiga solder keras tembaga seng atau solder kuningan, yang keempat solder keras tembaga nikel dan seng atau gabungan dari 3 bahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat keselamatan kerjanya. Jadi pada saat kita mematri, kita perlu menggunakan alat-alat keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja ini berfungsi untuk melindungi pekerja dari kecelakaan pada saat bekerja. Macam-macam alat keselamatan kerja yang harus kita gunakan selama proses pematrian, yaitu yang pertama baju kerja atau baju safety, kemudian helm, yang ketiga kacamata pengaman. Nah, jadi ini sangat diperlukan dalam proses pematrian karena kita akan terlalu terfokus pada cahaya yang nantinya dapat merusak penglihatan kita atau mata ya. Kemudian yang keempat, menggunakan sepatu kerja atau sepatu safety. Kemudian yang kelima, menggunakan sarung tangan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai prosedur dari pematrian. Yang pertama, kita akan membahas prosedur pematri pada patri lunak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan bagian yang akan disambung dengan menggunakan kikir atau kertas gosok pada lapisan hingga bersih. Kemudian yang kedua, panaskan baut pematrinya dengan tenaga listrik atau sumber panas lainnya. Jadi baut pematri ini punya beberapa sumber panas. Salah satunya itu adalah tenaga listrik. Ada juga yang menggunakan arang, tapi yang biasa digunakan itu sekarang menggunakan tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, berikan pasta atau air keras yang secukupnya pada bagian yang akan disambung. Kemudian yang keempat, perhatikan nyala api. Apabila warna api sudah menghijau, tandanya baut pematri sudah cukup panas. Nah, jadi salah satu indikator untuk mengetahui bahwa api sudah cukup panas yaitu nyala apinya itu berwarna hijau. Kemudian yang kelima, kenakan ujung baut yang bersolder
tadi pada ujung yang akan disambung, kemudian tarik mundur dan maju hanya satu arah. Yang terakhir, selama menarik baut patri, sebagian yang disambung ditekan dengan sepotong kayu agar sambungan yang terjadi benar-benar rapat. Jadi perlu juga sebuah tekanan yang hal itu atau tekanan ini berfungsi untuk dapat membuat sambungan ini benar-benar menjadi rapat. Jadi sepotong kayu ini digunakan sebagai penjepit untuk dapat merapatkan dua logam yang akan kita sambung. Kemudian prosedur pematrian untuk patri keras yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti zat asam atau pembakar, kemudian katup pengurang tekanan, flux, peralatan ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian periksa semua persiapan telah benar-benar selesai dan lengkap. Jadi kita perlu menyiapkan semua peralatan dan bahannya sebaik mungkin dan selengkap mungkin, dan kemudian kita periksa apakah semua sudah benar-benar siap dan lengkap untuk kemudian kita melakukan proses mematri. Kemudian yang kedua, periksa semua keadaan peralatan, perlengkapan, bahan dan alat-alat bantu lainnya dalam keadaan baik. Jadi kita perlu untuk dapat memastikan bahwa peralatan-peralatan yang akan kita gunakan dalam keadaan yang cukup baik. Kemudian yang ketiga, pasang piranti pengatur tekanan pada tabung gas bakar lainnya. Jadi pasang piranti pengatur tekanan. Jadi kita harus menggunakan salah satu kontrol pengatur tekanan pada tabung gas. Jadi apinya dapat kita kecilkan dan dapat kita besarkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian hubungkan masing-masing gas ke piranti pengatur tekanan dan obor gas. Yang kelima, atur tekanan zat asam dan asetilen atau gas bakar lainnya. Yang keenam, nyalakan obor las setelah katup asetilen dibuka, kemudian pelan-pelan katup zat asam dibuka sehingga dapat bentuk nyala yang dikehendaki. Jadi ketika kita akan melakukan pematrian, kita harus menyalakan obor las, kemudian kita arahkan pada tempat yang akan kita patri. Kemudian yang ketujuh, seandainya memerlukan pemanasan pendahuluan pada bahan dasar, maka dilaksanakan pemanasan pendahuluan pada pelar dengan obor las yang bernyala asetelan sehingga tercapai suhu yang dikehendaki dengan perantaraan tongkat tampil. Kemudian yang ke-8, laksanakan penyolderan kunci untuk mencegah pergerakan bahan dasar. Lagi-lagi kita memang harus memerlukan penjepit agar tidak membuat bahan yang kita solder atau patri ini bergerak atau tidak rapat. Kemudian yang terakhir, perhatikan nyala obor selama penyolderan. Usahakan agar penggunaannya sebanyak dan serata mungkin untuk mencegah terjadinya oksidasi. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itulah materinya mengenai salah satu cara merakit kesis plat logam menggunakan metode patri. Nah, kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pematrian menggunakan metode keling. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.